Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Salsabila. Saya mahasiswi dari STI Bandung Business School. Saya jurusan akuntansi S1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Seperti saat terjadinya pertukaran barang dengan sejumlah uang, dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni. Seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi adalah proses yang dimulai dari pencatatan yang nantinya akan menjadi jurnal, lalu diposting ke dalam buku besar, dan diringkas di dalam neraca lajur, dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi informasi akuntansi. Informasi merupakan suatu data di organisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Kelompok informasi akuntansi ada 3. Yang pertama ada scorekeeping. Scorekeeping merupakan penilaian terhadap kinerja dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada attention direction. Attention direction merupakan perhatian terhadap masalah atau penyimpangan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada making decision. Making decision merupakan pengambilan keputusan. Lalu ada dimensi kualitas informasi, yaitu akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ciri-ciri sistem yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Yang kedua ada batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Yang keempat ada hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara sistem dengan sistem lainnya yang setingkat atau subsistem dengan sistem yang lebih besar. Yang kelima ada hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem yang lebih besar yang disebut dengan supersistem atau sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Dan yang terakhir ada input, proses, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Dan output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Yang ketujuh, lingkungan sistem. Lingkungan sistem merupakan faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya bisa dipastikan dan tidak, sistem yang sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan abstrak. Lalu yang terakhir, sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Lalu ada model sistem. Model sistem ada 4. Yang pertama ada model fisik. Yang kedua ada model naratif. Yang ketiga ada model grafik. Dan yang keempat ada model matematika. Bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat komunikasi mengenai sistem. Jadi di dalamnya terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum.
Fungsi sistem informasi akuntansi yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Lalu ada peran sistem informasi akuntansi. Menurut Ajhar Susanto, yang pertama yaitu mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, lalu mengolah data transaksi tersebut dan menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang diperlukan, dan mengontrol semua proses yang terjadi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.